他にも仲間がいたか。これにしよう。で続くかな。空中からの電撃だというのに。Cerita diawali dengan seorang anak perempuan yang sedang bersama dengan ayahnya. Anak perempuan itu bernama Alicia. Ayahnya menceritakan bahawa dunia ini sangatlah luas. Akan tetapi, 4 raja monster menguasai di luar benua yang mereka tinggali. Untuk mengalahkan raja monster, kita harus menjadi pahlawan dan menggunakan senjata istimewa pemberian Raja Hayden. Mendengar semua cerita itu, Alicia pun bercita-cita ingin menjadi pahlawan. Beberapa tahun berlalu, ternyata Alicia benar-benar menjadi pahlawan. Kini ia telah menggunakan senjata istimewa pemberian Raja Hayden dan sekarang Alicia bersama para pahlawan lainnya ingin menyerang ke wilayah salah satu raja monster. Di tengah perjalanan menuju wilayah monster, kereta kuda yang mereka tumpangi sudah mulai diserang oleh beberapa monster. Akhirnya, mereka pun bertarung. Menggunakan senjata istimewa, mereka dengan mudah menghabisi monster yang datang. Setiap senjata memiliki keistimewaannya masing-masing. Terus bertarung, Alicia dan para pahlawan lainnya akhirnya sampai di wilayah salah satu raja monster. Seakan sudah tahu, raja monster pun turun menyambut mereka. Dan dialah salah satu raja monster yang bernama Clefates Sang Cahaya Rembulan. Alicia dan para pahlawan bersama-sama menyerang sang raja. Belum sempat mendekati sang raja, salah satu pahlawan sudah mati dengan mudah. Seketika mereka dibuat terkejut dengan kekuatan yang dimiliki sang raja Clefates. Para pahlawan yang tersisa mencoba kembali menyerang, akan tetapi kematian tragislah yang mereka dapatkan. Perbedaan kekuatan yang sangat jauh sungguh sangat terasa. Alicia yang sedikit memberikan perlawanan pada akhirnya juga mati di tangan sang raja Clefates. Clefates yang sudah terusik akhirnya pergi ke kota untuk mencari Raja Hayden. Dikarenakan Raja Hayden lah yang memerintahkan para pahlawan menyerang ke wilayahnya. Prajurit-prajurit kerajaan yang mengetahui kedatangan Clefates mencoba untuk menyerang, tapi semua itu sia-sia saja karena kekuatan sang Raja Monster sangatlah kuat. Singkat cerita, Clefates bertemu dengan Raja Hayden. Clefates memberikan sebuah pertanyaan kepada Raja Hayden. Jika jawaban Raja Hayden tidak memuaskan, maka Raja Hayden akan mati. Dirasa jawaban Raja Hayden tidaklah memuaskan, akhirnya Raja Hayden mati terpenggal. Clefates yang tak menemukan jawaban yang memuaskan berkesimpulan lebih baik ras manusia dimusnahkan saja. Akan tetapi, di tengah perjalanan ia mendengar tangisan seorang bayi Hayden. Seorang wanita yang telah sekarat meminta kepada Clefates untuk mengurus bayi tersebut. Ia yakin kelak bayi itu akan memberikan jawaban yang selama ini Clefates cari. Clefates pun membawa bayi itu bersamanya. Ia pun heran kenapa ia mau membawanya. Di benua yang bernama Etsy terdapat 5 ras manusia. Ras pertama bernama Dawn yang unggul dalam kemiliteran. Ras kedua adalah Orc. Mereka unggul dalam hal berburu dan obat-obatan. Ras yang ketiga adalah Surada. Mereka mahir dalam berenang dan bernavigasi. Ras keempat yaitu Ben. Ras yang terkenal barbar dan mereka berada di wilayah tertinggal. Yang terakhir ras Hayden. Ras tertua yang mempunyai banyak misteri. Mereka mahir dalam hal
hal pengolahan dan pembuatan senjata. Di Gunung Bulan tempat sang Raja Monster tinggal, bayi yang dibawa Cleopates tidak berhenti-hentinya menangis, membuat Cleopates kebingungan karena ia tidak pernah mengurus bayi manusia sebelumnya. Cleopates yang dalam keadaan bingung mempunyai sebuah ide untuk membangkitkan seorang manusia untuk mengurus bayi tersebut. Tak disangka manusia yang dibangkitkan itu ialah Alicia, sang pahlawan yang sebelumnya telah dibunuh oleh Cleopates. Alicia yang terbangun dibuat terkejut dengan kehadiran Cleopates yang telah berada di sampingnya. Alicia mencoba untuk menyerang, akan tetapi ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Cleopates menjelaskan bahwa ia dihidupkan menggunakan darahnya. Singkat cerita, Cleopates ingin meminta Alicia untuk mengurus bayi yang telah ia bawa, dan langkah pertama ialah meminta Alicia untuk menyusui bayi tersebut. Alicia yang mendengar itu pun menjadi sangat terkejut. Ia menjelaskan bahwa ASI tidak dimiliki oleh wanita perawan. Alicia menyarankan untuk Cleopates mencari ibu sepersusuan atau ibu pengganti. Akhirnya Cleopates setuju dengan usulan Alicia itu. Sebelum pergi, Alicia meminta Cleopates untuk tidak dalam wujud seperti monster karena akan membuat orang lain terkejut. Cleopates pun berubah menjadi manusia yang terakhir merawat bayi tersebut. Cleopates juga memberikan nama kepada bayi itu. Sekarang bayi itu bernama Luna dan nama untuk dirinya sendiri yaitu Glenn. Akhirnya mereka memulai perjalanan untuk mencari ibu pengganti untuk Luna. Di perjalanan, Alicia sudah melakukan tugasnya merawat sang bayi. Ketika membersihkan bayi itu, ia menyadari bahwa kain yang melekat di tubuh bayi tersebut berlambangkan kerajaan. Terungkap bahwa bayi yang mereka bawa selama ini merupakan keturunan dari Raja Hayden. Cleopates yang mengetahui bayi tersebut masih keturunan raja, ia berencana untuk mendukungnya di balik bayang. Dia ingin berada di puncak sembari mengawasi para ras manusia dan bisa kapan saja untuk menghancurkannya. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka tak sengaja bertemu dengan kelompok bandit. Bandit tersebut berhasil mengenai Cleopates dan Cleopates pun jatuh tak sadarkan diri. Melihat sang Raja Monster jatuh dengan mudah, Alicia pun menjadi sangat terkejut. Di dalam keterkejutannya, ia pun berhasil dibuat jatuh oleh bandit lainnya. Di dalam sebuah kereta, Alicia yang baru saja terbangun menyadari bahwa mereka telah tertangkap oleh kelompok bandit yang menyerang mereka sebelumnya. Alicia juga bertanya kepada Glenn kenapa ia bisa dijatuhkan dengan mudah oleh bandit-bandit cupu ini. Glenn pun menjelaskan bahwa ia juga tidak mengetahui bahwa tubuh yang ia gunakan ini sangatlah lemah. Ia juga menambahkan bahwa ia ingin menyembunyikan identitas aslinya dan menjadi manusia biasa untuk sementara. Alicia memberitahu Glenn bahwa mereka yang tertangkap ini kemungkinan akan dijual sebagai budak. Kini mereka telah sampai di desa tempatnya para bandit-bandit itu berkumpul. Di sisi lain, terlihat salah satu orang yang tertangkap ingin mencoba untuk lari, akan tetapi para bandit itu langsung mengeksekusi orang itu di tempat dan mengancam akan membunuh siapa saja yang ingin mencoba lari. Alicia yang semula masih bersama kini dibuat terpisah oleh para bandit tersebut. Alicia dibawa menjumpai bos besar dari para bandit itu. Bos bandit lalu bertanya mengenai hasil tambang yang Alicia bawa karena hasil tambang itu berasal dari sarangnya Cleopates, sang Raja Monster. Bos bandit yang mengetahui bahwa penyerangan dari 13 pahlawan itu gagal dan menduga Alicia merupakan salah satu pahlawan yang selamat. Bos bandit meminta Alicia untuk mendapatkan kembali senjata istimewa dari para pahlawan agar mereka bisa menjualnya dengan harga tinggi. Sementara itu, Glenn berada di sebuah warung remang-remang. Di sana ia mendapatkan seorang ibu pengganti yang bisa untuk mengasihi Luna. Wanita itu bernama Neru. Neru dengan senang hati menyusui Luna, akan tetapi perlakuan yang diterimanya di sini sangatlah tidak manusiawi. Ia menjadi budak nafsu dari para bandit-bandit yang datang di warung mereka. Ia sangat lemah dan tak mampu untuk melawan mereka. Glenn yang melihat itu pun membunuh para bandit yang menyakiti Neru sebelumnya.
Kemudian Glenn mengajak Neru berbicara empat mata. Glenn ingin mengetahui Neru itu orang seperti apa. Neru pun bercerita sembari menyusui Luna. Neru menceritakan sejak kecil ia hidup bersama ibunya. Neru kecil melihat ibunya selalu diperlakukan kasar oleh lelaki hidung belang. Tak lama ibunya pun meninggalkannya. Kini perlakuan kasar itu datang menimpanya sampai saat ini. Glenn berujar di mana anak Neru sekarang karena ASI akan keluar ketika wanita itu melahirkan seorang anak. Neru mengatakan anaknya telah meninggal ketika dilahirkan. Saat itu, Neru yang mengetahui anaknya meninggal berniat untuk bunuh diri saja. Niat Neru itu pun batal ketika seorang bayi menyusu kepada dirinya. Ia merasakan kehangatan dan mencoba untuk bertahan demi anak yang tidak tahu asal-usulnya itu. Hingga sekarang ketika ada bayi-bayi yang datang, dialah yang menyusuinya. Glenn yang mendengar semua cerita dari Neru merasa dia layak untuk menjadi ibu pengganti untuk Luna. Glenn pun mengajak Neru untuk ikut bersama mereka sebagai ibu sepersusuan Luna. Neru yang terdiam mendengar ajakan Glenn, akhirnya ia menjawab bahwa ajakan dari Glenn sangat membuatnya bahagia. Akan tetapi, ia tidak bisa menerimanya karena Glenn juga seorang budak dan dia juga harus mengurus bayi-bayi yang akan datang. Padahal Glenn merupakan raja monster Cleofates. Hahaha. Di sisi lain, kita melihat Alicia dibawa ke sebuah jembatan. Kita masih belum tahu apa yang akan dilakukan para bandit ini kepada Alicia. Salah seorang bandit pun bertanya kepada Alicia, apakah ia pernah mendengar cerita tentang pahlawan Kor. Ternyata sedari tadi Alicia sudah menduganya karena ia tahu bahwa ini tempat terakhir yang pernah pahlawan Kor kunjungi. Tambang Ilbe, itulah tempat di mana Alicia sekarang berada, dan sekarang Alicia melihat seorang budak dipaksa untuk terjun ke dalam sebuah danau. Alicia menduga danau ini terdapat sekumpulan monster, dan ternyata memang benar, monster inilah yang mengakhiri hidup dari pahlawan Kor. Monster-monster ini bernama Arvansis. Arvansis merupakan monster air yang dulu terbawa oleh banjir besar dan sekarang menghuni tambang Ilbe. Dulu pahlawan Kor mencoba untuk melawannya, akan tetapi gelar almarhumlah yang ia dapatkan. Dan sekarang para bandit mengincar senjata istimewa dari pahlawan Kor dengan mengorbankan para budak untuk menyelam ke dalam air. Pahlawan Alicia yang melihat semua ini hanya bisa berkata bahwa ini sangatlah kejam. Sementara itu, salah satu bandit yang sakne mencoba untuk melucuti pakaian Alicia. Alicia yang sudah habis kesabarannya akhirnya melawan bandit tersebut. Alicia pun berujar tidak pernah akan menyangka akan berterima kasih atas kutukan yang diberikan oleh Glenn. Karena Glenn pernah berkata bahwa ia tidak akan bisa mati karena di dalam tubuhnya sekarang telah mengalir darah Glenn atau darah sang raja monster Cleofates. Atas dasar itu semua, kini Alicia mencoba untuk melawan. Yang pada akhirnya Alicia menyeret bandit itu untuk terjun bersamanya ke dalam jurang yang sangat dalam. Jatuh ke dalam jurang membuat keduanya hancur berantakan. Alicia yang sebelumnya terjatuh menyadari bahwa ia belum mati, akan tetapi ia tidak bisa merasakan seluruh anggota tubuhnya lagi. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba darah yang keluar dari tubuhnya membentuk sebuah wujud Cleofates versi mini. Cleofates yang melihat Alicia kebingungan berkata bahwa sosok dan wujudnya bergantung pada jumlah darah sihir. Dan karena darah ini jugalah yang membuat Alicia tetap hidup hingga saat ini. Jika semua darah ini hilang, maka Alicia juga akan tetap mati. Cleofates juga menambahkan bahwa saat ini Alicia masih berguna untuk dirinya. Cleofates juga menyampaikan bahwa sekarang ia telah menemukan ibu sepersesuan untuk Luna. Wanita itu bernama Neru. Cleofates pun yakin bahwa ia akan menerima ajakannya untuk menjadi ibu pengganti. Akan tetapi Cleofates pun ditolak oleh Neru. Cleofates pun masih heran kenapa ia tidak mau menerimanya. Alicia yang mendengar itu menjawab karena kau seorang budak dan berwujud seperti anak kecil. Dan yang paling penting karena bandit di sini tidak akan membiarkan siapapun kabur. Atas dasar itulah Neru menolak ajakan dari Glenn.
Mendengar semua penjelasan dari Alicia, Cleofates pun bertanya apa yang harus ia lakukan. Alicia pun menjawab cara satu-satunya ialah dengan menghabisi para bandit yang ada di sini. Alicia pun berkata bahawa selagi Cleofates mau, maka mudah saja bagi Cleofates untuk menghabisi mereka. Cleofates pun menjawab bahawa ia tidak bisa melakukannya karena jika sampai tahu bahawa ia tidak berada di Gunung Bulan, maka itu akan menjadi masalah nantinya. Cleofates pun memerintahkan Alicia saja untuk mengurus itu semua. Sempat mencoba menolak, akan tetapi Alicia tetap melakukan perintah Cleofates. Darah Cleofates pun masuk ke dalam tubuh Alicia. Seketika seluruh tubuh Alicia bereaksi. Karena hal itu perlahan, anggota-anggota tubuh Alicia mulai kembali seperti semula. Dan sekarang Alicia pun sudah siap untuk menghabisi para bandit-bandit yang ada. 汚らしい。やりゃいいんだろ。山賊団潰し。 Sementara itu, Neru yang terlihat sedang berbicara dengan Carme menanyakan perihal dunia luar. Carme yang mendengar itu menjadi sedikit emosi karena Neru sudah berani berpikir untuk kabur. Lama membicarakan hal tersebut, ternyata di belakang mereka sudah ada bos dari para bandit, yaitu Brocco. Brocco yang sedari tadi mendengar pembicaraan mereka meminta Neru untuk mengikutinya. Carme yang melihat itu sudah mengetahui apa yang akan terjadi kepada Neru. Neru yang tak menyadari apa-apa mengikuti Brocco dari belakang. Setelah itu Glenn datang kepada Carme menanyakan di mana keberadaan Neru karena Luna sudah harus disusui. Carme yang sedikit ragu untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi akhirnya mengatakan semuanya, tentu dengan sedikit paksaan dari kekuatan Glenn. Di sisi lain, Brocco dan Neru telah sampai di sebuah tempat. Ternyata tempat tersebut merupakan tempat monster peliharaan Brocco berada. Singkat cerita, Brocco ingin memberi makan monster itu dengan Neru sebagai tumbalnya. Dikarenakan Neru sudah berani berpikir untuk pergi dari kelompok bandit. Glenn pun sampai di tempat Brocco dan Neru berada. Akan tetapi Glenn sedikit terlambat karena Neru telah dimakan oleh monster peliharaan Brocco. Luna yang melihat Neru dimakan pun menjadi menangis. Glenn juga heran kenapa monster yang bernama Troll yang menjadi kebanggaan Barat bisa berada di sini dan menjadi peliharaan manusia lemah. Brocco yang telah melihat Glenn memerintahkan monsternya untuk memakannya. Akan tetapi monster tersebut sangat ketakutan di hadapan Glenn. Kemungkinan monster itu telah mengetahui siapa sebenarnya Glenn. Saking takutnya monster itu kepada Glenn, ia pun memuntahkan kembali Neru. Neru yang sudah sekarat langsung saja diamankan bersama Luna. Brocco yang melihat Neru sudah tidak ada menjadi kebingungan dan bertanya apakah Glenn menggunakan sihir. Glenn yang baru pertama kali mendengar sihir bertanya apa itu sihir. Akan tetapi Brocco yang mengira Glenn hanya berpura-pura langsung saja memberikan contoh bagaimana sihir itu bekerja. Brocco yang telah lama meramu kandungan zat-zat sihir, kini ia berhasil menjinakkan beberapa monster dari hasil sihirnya ini. Dan sekarang monster Troll yang sebelumnya ketakutan melihat Glenn, kini menjadi hilang kesadaran dan berhasil memukul Glenn. Glenn yang terkena pukulan terlihat sedikit kesal kepada Alicia karena Alicia tidak pernah mengatakan perihal adanya sihir selama ini. Sementara itu, Alicia yang sedang bertarung melawan para bandit menyadari bahwa ia kalah jumlah. Meskipun tubuhnya akan baik-baik saja karena darah sihir akan selalu menyembuhkannya. Akan tetapi stamina dan rasa kelelahan tetap akan terasa. Singkat cerita, Alicia mempunyai ide untuk mengambil pedang legendaris pahlawan Kor yang ada di dasar danau. Sembari memikirkan cara, Alicia terus dikejar oleh para bandit yang ada di belakangnya. Alicia memancing mereka semua untuk memanjat sebuah perancah yang ada di sekitar danau monster itu. Setelah semuanya berada di atas, Alicia pun merobohkan perancah itu. Sebagian bandit yang mengejarnya pun terjatuh masuk ke dalam danau. Di danau, monster Arvensis telah menunggu untuk memakan mereka. Terakhir, kita melihat Alicia yang tenggelam ke dasar danau menggunakan tong kosong.
Alicia yang terjatuh ke dasar danau mencoba untuk terus bertahan walaupun ia tahu bahawa tubuhnya takkan bisa mati. Akan tetapi, reaksi dari tubuhnya mencoba untuk terus bertahan hidup. Pada akhirnya, Alicia berhasil sampai ke dasar danau di tengah kesulitannya untuk bernapas. Sembari terus mengawasi daerah sekitar, ia melihat sedikit cahaya merah yang bersinar. Ia pun menduga bahawa cahaya itu berasal dari pedang pahlawan legendaris. Alicia dengan sisa-sisa kekuatannya mencoba untuk meraih pedang tersebut. Ketika tangannya akan berhasil meraih pedang tersebut, tiba-tiba sesuatu yang besar bergerak dari bawah. Ternyata itu sesosok monster yang berukuran sangat besar. Dan ternyata pedang itu berada di atas kepala monster tersebut. Monster ini menyadari akan kehadiran Alicia dan mencoba untuk memakan Alicia. Ketika Alicia akan masuk ke dalam mulut besar monster itu, ternyata Alicia berhasil memegang pedang legendaris. Seketika kekuatan besar merasuk ke dalam tubuh Alicia. Dengan kekuatan itu, ia berhasil melepaskan diri dari monster itu. Kini Alicia mencoba untuk ke atas permukaan danau. Ia tahu bahawa melawan monster itu akan sia-sia saja karena monster mempunyai kekuatan yang sangatlah besar. Dengan mengeluarkan kekuatan terpendam dari pedang legendaris, kini ia berhasil sampai di atas permukaan. Monster itu ternyata juga mengikuti Alicia sampai ke atas permukaan. Monster itu menyerupai gurita yang sangat besar. Alicia menduga ia merupakan monster purba yang telah mengalahkan pahlawan Kor. Di atas permukaan, monster tersebut mengamuk dan menghabisi para bandit yang tersisa. Dengan begini, misi untuk menghabisi bandit pun telah terselesaikan. Alicia yang tidak ingin mengambil resiko berpikir untuk meninggalkan monster itu. Ketika Alicia ingin pergi, tiba-tiba Clan berbicara dengannya melalui darah sihir. Clan yang telah mengetahui apa yang terjadi kepada Alicia meminta Alicia untuk segera ke tempatnya karena sekarang ia mengalami kesulitan dikarenakan sihir yang dibuat oleh Broko. Alicia yang mendengar itu semua segera pergi ke tempatnya. Sementara itu, Broko yang mencoba untuk kabur dari Clan berhasil mendapatkan Luna sekaligus Neru. Alicia yang telah menemukan Clan melihat Clan sangat kesulitan dengan adanya sihir dari Broko. Padahal sihir tersebut tidak berpengaruh kepada manusia dan binatang. Clan pun memerintahkan Alicia untuk segera mencari Neru dan Luna. Sebelum itu, Alicia pun bertanya kepada Clan bagaimana jika Luna telah terbunuh. Clan pun menjawab bahawa ia tidak akan melakukan apa-apa, akan tetapi ia tidak akan tertarik lagi kepada manusia. Alicia yang mendengar jawaban dari Clan langsung terdiam dan panik dan berpikir pada akhirnya Clan akan memusnahkan umat manusia. Dan kini keselamatan manusia bergantung kepada seorang bayi, yaitu Luna. Di sisi lain, Neru yang sekarat mencoba terus menghentikan Broko karena Broko berusaha untuk pergi membawa Luna. Broko mengetahui bahawa Luna mempunyai kekuatan sihir dan merupakan keturunan asli dari Raja Hayden. Ketika Broko yang sudah kesal dan mencoba untuk membunuh Neru, tiba-tiba Alicia dan Clan datang di hadapan mereka. Broko yang sudah terdesak mengancam akan membunuh Luna jika mereka berani macam-macam. Clan yang mendengar itu pun menjawab, lakukan sesukamu. Akan tetapi Alicia menghentikan Clan dan meminta Clan untuk menyerahkan masalah ini kepada dirinya. Alicia pun menawarkan sebuah kesepakatan kepada Broko, iaitu melakukan pertukaran Luna dengan pedang legendaris yang Alicia dapatkan sebelumnya. Broko yang sudah mengetahui latar belakang dari Luna meminta Alicia untuk menukar Luna dengan 13 senjata pusaka yang digunakan para pahlawan. Alicia pun menjawab bahawa ke-13 pusaka itu berada di Gunung Bulan. Tak lama, Broko pun menggunakan sebuah sihir yang bisa membuat dirinya menghilang.
Broko yang merasa sudah aman mencoba untuk pergi dari hadapan Alicia dan Glenn. Akan tetapi, Alicia masih bisa mengetahui di mana Broko berada. Karena sihir Broko hanya menghilangkan wujud, bukan suara. Dari suara Runalah, Alicia berhasil memperkirakan di mana Broko berada. Yang pada akhirnya, Alicia dengan cepat menebas tubuh Broko. Broko pun mati mengenaskan. Baru kikoeta. To Dan kini kita melihat Neru yang sedang sekarat. Alicia pun meminta Glenn untuk menyelamatkannya. Akan tetapi Glenn berujar bahawa ia tidak bisa mengendalikan darah sihir secara bersamaan. Alicia pun terus mendesak Glenn untuk menyelamatkan Neru. Akhirnya Glenn berkata untuk bisa menyelamatkannya, ia membutuhkan darah sihir. Dan darah sihir itu ada pada Alicia. Selama proses penyembuhan, Alicia akan mati. Mendengar jawaban dari Glenn, Alicia pun menjadi lega dan tak mempermasalahkan nyawanya asal Neru bisa selamat. Karena itu memang tugas dari seorang pahlawan. Belum sempat selesai berbicara, Glenn langsung mengambil darah sihirnya dari Alicia. Yokaro. Singkat cerita, Glenn berhasil menyembuhkan luka-luka Neru. Kini Neru terlihat lebih segar dan lebih cantik daripada sebelumnya. Neru yang mengetahui Glenn yang menyelamatkannya mencoba untuk berterima kasih. Akan tetapi Glenn mengatakan bahawa keputusan untuk menyelamatkan Neru ialah permintaan dari Alicia sang pahlawan. Glenn juga memuji Alicia karena untuk ukuran manusia ia cukup tangguh. Tak lama Alicia pun tersadar. Kini Glenn memberikan nama baru kepada Neru, iaitu Neruru. Karena Neruru telah terlahir kembali, Glenn pun mempercayakan Neru untuk mengurus Luna. Kini mereka bertiga memulai petualangan baru. Sebelum melanjutkan perjalanan, Glenn menyita pedang pusaka milik Alicia. Bukan tanpa alasan, Glenn tidak ingin menjadi incaran orang-orang jahat yang ingin memiliki pedang pusaka tersebut. Glenn pun menyimpan pedang itu di dalam sihir bayangannya. Glenn juga berkata bahawa akan mengeluarkan pedang tersebut saat dibutuhkan. Melihat itu semua, Alicia hanya bisa pasrah menerima keadaan. Neru dan Luna yang telah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menghampiri Glenn dan Alicia. Alicia melihat semua barang bawaan Neru langsung bertanya apa semua itu tidak berat. Neru pun menjawab, tenang saja bahawa sekarang tubuhku terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Neru juga memberitahukan jika ingin barang berharga bisa melihat meja Broko karena di sana banyak tersimpan senjata-senjata yang berharga. Mendengar itu, Alicia langsung meminta izin kepada Glenn dan segera mencarinya. Neru dan Glenn melanjutkan perjalanan sembari menunggu Alicia di depan gerbang desa. Glenn dan Neru yang sedang berbicara tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang tak dikenal. Sementara itu, Alicia yang sibuk memilih senjata dikejutkan dengan robohnya dinding yang ada di sebelahnya. Ternyata itu Glenn yang telah dihempaskan sosok yang tak dikenal. Glenn yang terlempar sedikit kesal dengan tubuh manusianya ini karena sangat lemah dan merepotkannya. Sosok tak dikenal itu pun sudah berada di hadapan mereka. Tanpa basa-basi, ia pun langsung menyerang Alicia. Walaupun Alicia bisa menghindari serangannya, akan tetapi efek dari serangan itu bisa menggores wajah Alicia. Tak berhenti sampai di sana. Dengan kekuatan kaki yang kuat, ia melancarkan serangan beruntun kepada Alicia. Alicia yang menerima serangan itu mencoba untuk terus bertahan, yang pada akhirnya Alicia dihempaskan keluar dengan serangan tak terduga. Di luar ruangan, mereka masih melanjutkan pertarungan. Ketika Alicia ingin mengeluarkan jurus tebasan pedang andalannya, ia pun dihentikan oleh Glenn. Glenn menjelaskan semua ini hanyalah salah paham. Glenn juga menambahkan jika tidak ia hentikan, maka Alicia akan tercabik-cabik oleh kakinya. Sosok yang tak dikenal itu pun lalu bertanya kepada Glenn, jika ini memang salah paham, coba jelaskan apa yang sebenarnya terjadi.
Pria yang tak dikenal itu pun mulai bertanya kepada mereka satu persatu. Diawali dengan Neru yang mempunyai bau seperti monster troll. Neru pun menjawab kemungkinan bahawa ia pernah ditelan oleh monster troll. Lalu ia bertanya kepada Glenn, apakah Glenn yang membunuh monster troll? Sebelum menjawab, Glenn meminta Neru dan Luna untuk menunggu di luar, sementara Alicia tetap bersama dirinya. Glenn menduga pria di depan mereka adalah seorang monster yang berwujud manusia. Kemungkinan ia memakai sihir ilusi yang kuat, akan tetapi ia masih bisa merasakan cakar dan sayapnya. Dan yang bisa menggunakan ilusi sekuat ini hanya ada satu, Raja Monster Barat, Zaftier Sang Kabut. Mendengar semua penjelasan Glenn, pria itu pun bertanya siapa sebenarnya Glenn ini. Glenn pun menjawab bahawa dirinya sama sepertinya. Glenn mengaku bahawa ia merupakan bawahan dari Raja Monster Clefates, padahal dirinya sendirilah Clefates tersebut. Mendengar itu, pria itu pun mengaku dan berubah menjadi monster yang menyerupai seekor burung besar, dan ia juga mengakui bahawa ia memang bawahan Raja Monster Zaftier Sang Kabut dan dirinya sendiri bernama Gar. Selanjutnya, Glenn diminta untuk membuktikan jika ia memang benar-benar sesosok monster. Dengan sedikit mengeluarkan ekor dan menghempaskannya ke tanah, Gar pun langsung mempercayainya. Kini giliran Glenn yang bertanya, kenapa Zaftier ingin memusnahkan umat manusia? Gar menjelaskan itu semua berawal dari 3 hari yang lalu di wilayah Hutan Agung Barat. Para monster tiba-tiba kehilangan anak-anak mereka. Sesuatu yang aneh kemungkinan telah terjadi dan menduga itu semua perbuatan dari manusia. Raja Monster Barat yang mengetahui kejadian itu meminta Gar untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Jika itu memang benar, pemusnahan umat manusia tak dapat dihindari lagi. Glenn tak menyangka Zaftier memikirkan itu lebih dulu daripada dirinya. Gar menambahkan ia kemari karena mendengar bahawa di pegunungan selatan juga banyak anak-anak monster yang hilang dan berharap ia mendapat petunjuk di sini. Glenn pun menjawab bahawa ia telah membunuh pria pendek Broko dan juga membunuh monster troll karena ia telah menodongkan taringnya. Mendengar itu, Gar pun bisa memakluminya. Glenn juga menambahkan bahawa ia mendengar jika bayi-bayi manusia yang lahir telah diperjualbelikan kepada mereka, orang-orang yang berjubah hitam. Glenn menduga kemungkinan itu saling berhubungan. Lalu ia juga selalu mendengarkan kata kecocokan, yang berarti sihir berkaitan erat dengan masalah ini. Glenn yang melihat Alicia sedikit gelisah bertanya apakah ia mengetahui sesuatu. Alicia menjelaskan kemungkinan ini perbuatan mereka, komplotan yang memanfaatkan sihir sebagai alat perang, iaitu penyihir. Beberapa tahun ini mereka makin dikenal karena mereka berhasil mengubah medan perang antara Aislinn dan Boreto. Bahkan para penyihir itu berpengaruh besar pada hasil perang. Dan yang pertama kali membawanya ke medan perang, jenderal yang memiliki julukan pembunuh naga, yaitu Dorel. Dan ia juga yang telah membunuh ayah dari Alicia. Di sisi lain, kita melihat perkemahan dari pasukan Aislinn. Komandan Aislinn mendapat laporan bahawa kelompok Boreto yang dipimpin langsung oleh Jenderal Dorel telah berhasil memasuki wilayah Hayden melalui gerbang timur. Jenderal Dorel yang telah sampai langsung disambut oleh bawahannya dan menjelaskan situasi terkini bahawa kematian raja sudah dipastikan, sedangkan permaisuri berada di tempat lain. Sedangkan bayi mereka dibawa oleh seorang anak laki-laki berambut hitam. Mendengar itu, Dorel pun memerintahkan untuk segera menemukannya. Ternyata bawahan Dorel ini merupakan penyihir terkuat mereka yang bernama Maynard Swan.